Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita membahas topik yang berjudul Pesta Demokrasi di masa pandemi COVID-19. Pesta adalah suatu perhelatan atau kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seseorang, keluarga, masyarakat, organisasi, ataupun negara. Jauh sebelum dilaksanakan pesta, biasanya pihak penyelenggara pesta sudah mulai mempersiapkan hal-hal yang berhubungan untuk pesta tersebut. Hal-hal yang berhubungan untuk mensukseskan pesta tersebut dengan harapan bahwa pesta tersebut dapat berjalan dengan baik. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang ada atau yang sering dianut atau dipakai oleh suatu negara, termasuk Indonesia. Indonesia, negara kita, menganut sistem demokrasi, sehingga kita disebut sebagai negara demokrasi. Pandemi COVID-19 yaitu suatu situasi dunia di mana pada masa pandemi 19 ini sedang terjangkit suatu virus yang dapat menular dan mematikan, yang bila kita atau seseorang imun tubuhnya turun atau rendah akan mudah tertular penyakit atau virus COVID-19 ini atau corona akibat daripada kenanya COVID corona ini atau virus ini, seseorang bisa mati. Makanya imun tubuh kita harus menjadi suatu perhatian setiap harinya. Diperkirakan awal Februari 2020 virus corona ini memasuki wilayah Indonesia. Akibat masuknya virus corona di Indonesia, tertularnya orang Indonesia, masyarakat di Indonesia, maka ada yang meninggal, tapi ada juga yang sembuh. Inilah bahayanya virus corona ini. Kalau kita terkena, kita bisa meninggal. 9 Desember 2020, bangsa kita, bangsa Indonesia, punya agenda besar yang sekarang disebut dengan pemilu. Pemilu adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, untuk memilih wali kota dan wakil wali kota, serta memilih bupati dan wakil bupati. Itulah pemilu kada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Pemilu kada tahun ini yang dilaksanakan dalam situasi COVID-19 atau kita belum bebas, belum merdeka dari pengaruh atau dari penyebaran COVID-19 ini. Pemilu kada akan dilakukan di 309 kabupaten kota untuk memilih 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 261 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Tentu di tempat pemungutan suara ini akan banyak datang masyarakat Indonesia. Diperkirakan sampai ratusan ribu TPS atau tempat pemungutan suara, dan diperkirakan ada 2.600.000 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang disebut dengan KPPPS dan anggota Linmasnya. Jadi di banyak tempat penyelenggara atau daerah penyelaksanaan pilkada daerah ini akan ada tempat pemungutan suara. Pemilu
kada yang biasanya ramai atau pemilu yang biasanya ramai dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi, tetapi saat pemilu kada Desember 2020 ini situasinya berbeda. Pemilu kada saat ini situasinya dalam pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk kita yang memiliki hak suara dalam pemilu kada tahun 2020 ini. Salah satu yang paling penting adalah cek kesehatan kita. Cek suhu tubuh kita sebelum kita berangkat ke TPS. Itu salah satu perhatian khusus bagi setiap kita yang memiliki hak suara. Saya berharap atau mari kita sukseskan pemilu kada ini dengan respon kita, dengan keaktifan kita menyampaikan hak pilih kita pada 9 Desember 2020 nanti. Disiplin protokol kesehatan menjadi salah satu kunci juga untuk mensukseskan pemilu kada 2020. Kita tetap pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, yang jelas protokol kesehatan itu paku mati. Begitu juga kepada pihak penyelenggara. Diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang saya katakan tadi, secara pribadi pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan. Untuk tempat-tempat pemungutan suara diharapkan menyemprotkan disinfektan, menggunakan tinta tetes, tidak celup lagi. Jaga jarak antara atau berbagai fasilitas yang ada di TPS. Yang jelas kita berharap di tempat pemungutan suara protokol kesehatan itu menjadi salah satu hal yang paling penting, menjadi perhatian bagi penyelenggara dan bagi pemilik hak suara dalam pemilu kada 9 Desember 2020. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kita warga negara bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, masyarakat Kota Medan, masyarakat Sumatera Utara dapat dilaksanakannya pemilu kada dengan baik. Pemilu kada kita harapkan tidak menjadi salah satu motor penggerak penyebaran virus corona. Itu harapan kita, sehingga kesuksesan pemilu kada itu ada di tangan kita, masyarakat Indonesia, warga Kota Medan, warga Sumatera Utara, dengan sukses pemilu kada 2020 dengan protokol kesehatan menjadi kunci sukses. Terima kasih. Sampai di situ pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sukses Sumatera Utara.